Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Agustin Fadila, nomor absen 06 dari kelas 10 Broadcasting dan Perfilman 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media dari zaman praaksara sampai sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi sangat asik disimak. Hal yang perlu kita pahami, berbagai media tersebut telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih. Alat komunikasi ini digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Beberapa dari mereka tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, namun juga menghasilkan informasi. Yuk kita bahas. Nomor 1. Asap. Saat tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Nomor 2. Daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya, media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada daun lontar maupun pada prasasti atau batu yang diukir. Prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan banyak prasasti dari zaman dahulu yang ditemukan pada zaman sekarang yang juga telah berhasil diterjemahkan oleh para ahli. 3. Lonceng dan kentongan. Macam-macam alat komunikasi yang selanjutnya adalah lonceng dan kentongan. Alat-alat ini adalah alat yang mengeluarkan suara. Maka dari itu, ada beberapa alat yang mengeluarkan suara lainnya yang dijadikan macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentongan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Sedangkan lonceng masih digunakan di beberapa sekolah dan gereja. Nomor 4. Merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kita juga sering melihat di film-film yang berlatarkan zaman dahulu bahwa mereka menggunakan burung. Bahkan tidak hanya burung merpati untuk berkirim pesan. Nomor 5. Telepon kaleng. Telepon kaleng adalah alat tradisional yang sering dipraktikkan di sekolah karena pembuatannya yang mudah. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter saja. Namun, sudah cukup untuk komunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syarat yang harus terpenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Nomor 6. Surat. Macam-macam alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Sejauh ini, surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi. Namun, penggunaannya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nomor 7. Telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengirim sinyal jarak jauh. Nomor 8. Surat kabar. Surat kabar atau koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Nomor 9. Telepon kabel. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh walaupun hanya lewat suara saja. Namun, telepon kabel merupakan cara berkomunikasi yang pada zamannya sangat membantu dan lebih nyaman daripada menggunakan surat.
Nomor 10, telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan, bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kamu tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, namun juga melihat wujud nyatanya. Nomor 11, radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk mendapatkan informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Nomor 12, televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar, televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. Nomor 13, komputer. Komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Intinya, setiap alat komunikasi sangat efektif jika penggunaannya efektif sesuai dengan zamannya. Saat ini tidak sepenuhnya alat komunikasi tradisional yang secara utuh ditinggalkan. Hal ini karena peran mereka masih digunakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat era saat ini. Itu tadi adalah macam-macam alat tradisional dari zaman praaksara hingga zaman sekarang. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.